Ini kira-kira apa yang paling berat gitu? Apa masalah hukum yang paling berat di Halmahera Utara yang dihadapi oleh pihak kejaksaan? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita mampu menyelami persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Chef Natagaku dalam acara Coron Timur Baswara. Indonesia adalah negara hukum. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filosofinya, keduanya menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yang dapat disebutkan sebagai cita-cita untuk mengejar kebenaran, mengejar kesusilaan, mengejar keindahan, dan mengejar keadilan. Meski demikian, untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah negara hukum, tidak semuanya dengan jalan yang dapat memberatkan pelanggar hukum, tetapi juga dengan cara-cara humanis yang mempertimbangkan latar belakang serta kondisi pelanggar hukum, atau bahasa hukumnya adalah restoratif justice. Karena itu, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara seputar persoalan hukum dan cara penyelesaian yang diambil oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Untuk membahas ini, kami sudah mengundang Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Bapak Agus Wirawan Eko Saputro, SH, MH. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Coron Timur ini sangat berterima kasih karena Pak Agus bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di studio ini untuk kita sedikit berbincang-bincang terkait dengan masalah-masalah hukum yang kemudian dihadapi oleh pihak kejaksaan. Lalu sampai pada apa sih kira-kira cara penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kejaksaan selama ini. Tetapi sebelum itu Pak Agus, saya bahkan masyarakat Halmahera Utara pada umumnya ingin mengetahui sedikit cerita dari Pak Agus, apakah itu dari jenjang pendidikannya atau bahkan sampai pada Pak Agus bergabung dengan lembaga kejaksaan sampai dipercayakan menjadi kepala kejaksaan di Kabupaten Halmahera Utara. Oke, terima kasih Bang Taga. Kalau cerita mengenai profil tentu panjang lebar. Iya. Nanti habis kita hanya membahas itu. Tapi intinya begini, bahwa saya bisa sampai di Kejaksaan Negeri Halmahera Utara ini tentu melalui proses. Iya. Ya, proses ini cukup panjang. Ya, dari penerapan pegawai, kemudian menjadi PNS, jadi jaksa, kemudian bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi ketika saya sudah menjadi seorang jaksa, disumpah dan diangkat sebagai jaksa pada waktu itu, menandatangani komitmen bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa saja. Nah, sudah kami jalani sekitar 5 pulau. Pulau Jawa sudah kami bertugas di sana. Kemudian Pulau Sumatera juga kami sudah bertugas, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan terakhir ini di Pulau Maluku Utara. Jadi cukup ini 5 pulau yang terakhir ya? Ya. Jadi karakter budaya, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan agama, perbedaan sosiokultural budaya ini sudah masuk ke dalam area pemikiran saya, sehingga diharapkan kalau setiap jaksa itu mampu melaksanakan tugas di setiap daerah manapun dia bertugas, maka dia akan mudah beradaptasi, mudah menerima perbedaan. Di mana perbedaan itu sebuah karunia Tuhan yang Maha Esa, ya, yang harus kita syukuri dan kita satukan untuk mewujudkan suatu kebersamaan. Iya, baik Pak Agus, ini setelah 5 tempat tugas yang ditempuh terakhir di Maluku Utara ini dipercayakan sebagai kepala kejaksaan, kira-kira apa suasana Halmahera Utara itu loh? Halmahera Utara bagi saya tidak ada bedanya dengan tempat yang lain. Ya. Ya. Karena itu sudah merupakan satu wilayah peta besar wilayah Indonesia. Tentu
perbedaan-perbedaan karakter itu wajar karena kultural budaya juga berbeda. Misalnya di Maluku Utara atau Halmahera Utara ini kan daerah komoditi perkebunan ya dan kepulauan. Tentu berbeda dengan di Jawa yang karakter petani ya, sawah ya, berladang, kemudian beternak, berdagang dan sebagainya. Jadi kultural budaya ini tentu sedikit berbeda. Tetapi secara esensi tidak ada perbedaan karakter manusia karena semua ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Baik. Ini sedikit pengalaman Pak Kejari yang sudah disampaikan pemirsa. Saya langsung saja ini Pak Kejari. Kira-kira sudah berapa lama Pak Kejari ditugaskan di Halmahera Utara ini? Di Halmahera Utara saya bertugas kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Ya, dari sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Februari sih SK saya, Februari sekarang bulan Februari ya. Sudah 2 tahun, cuman ketika saya dilantik tanggal 3 Maret. Jadi mungkin tinggal 1 minggu lagi lah. Iya, 1 saya minggu sudah lagi. 2 tahun melaksanakan tugas di Halmahera Utara. Ya baik, sudah luar biasa ini, sudah 2 tahun Cukup. ada di Halmahera Utara dan tentu punya banyak pengalaman juga dalam menangani kasus-kasus. Ini tadi juga sempat lagi ramai diperbincangkan di media sosial Pak Agus terkait dengan penyelesaian yang menggunakan pendekatan secara humanis. Salah satu anak yang kemudian melakukan pelanggaran hukum lalu kemudian ini diselesaikan. Kira-kira yang diambil dari pihak kejaksaan ini apa yang mau dicapai Pak? Kejaksaan adalah lembaga hukum, lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi diamanatkan untuk melakukan penuntutan di bidang hukum. Ya. Selain penuntutan di bidang hukum, kejaksaan juga mempunyai peran serta kepada masyarakat. Peran serta kepada masyarakat ini cukup besar, mensukseskan program pemerintah. Misalnya ketika COVID kemarin melanda cukup panjang dan membuat dampak. Nah, kejaksaan memberi kontribusi, bagaimana memberikan kontribusi atau manfaat ke investasi ataupun perekonomian. Begitu. Nah, demikian juga terkait dengan ke depan ada dunia politik, ya. Kejaksaan juga berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan politik di depan. Jadi kejaksaan memang mempunyai lembaga hukum yang berfungsi di bidang penuntutan, tetapi mempunyai fungsi yang luas, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa itu yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat akan dilakukan kejaksaan. Contoh yang kita lakukan adalah penegakan hukum yang humanis. Penegakan hukum yang humanis itu prinsipnya adalah menggunakan kebenaran dan keadilan. Ya. Kalau kita sudah menggunakan fungsi kebenaran dan keadilan, itu akan membawa pemikiran kita bahwa sesuatu itu harus ditegakkan dengan benar dan secara adil. Benar itu ada aturan di dalam undang-undang, tetapi keadilan itu hanya ada di hati nurani. Keadilan tidak ada diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam hati nurani keadilan itu. Nah, seseorang menjadi jaksa sebagai penuntut umum, dia tidak hanya mempunyai fungsi menguasai di bidang perundang-undangan saja, tapi dia harus punya nurani yang bersih, mempunyai nurani yang humanis. Jadi itu harus diasah, harus ditempa dan sebagainya. Seperti misalnya kami setiap bulan melakukan pendekatan spiritual kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang Nasrani, kita adakan juga kegiatan 1 bulan. Demikian juga Muslim, kita adakan ceramah. Itu untuk menempa. Yang kedua, kami selalu melakukan pendekatan kepada anggota secara personil. Jadi apa yang menjadi permasalahan yang bersangkutan, apa yang menjadi latar belakang yang bersangkutan harus kita kuasai. Sehingga
bisa memanajemen anak buah dengan baik. Sehingga kalau kita sudah menguasai secara koridor di dalam rumah tangga kantor kita sendiri, maka bisa mengendalikan dan bisa menjalankan roda kejaksaan di Halmahera Utara itu untuk berkontribusi dengan baik sesuai dengan humanis tadi, berkeadilan dan menggunakan kebenaran. Untuk proses penyelesaian masalah-masalah hukum yang ditangani oleh Kejari sendiri sudah berapa kali dalam menggunakan pendekatan secara humanis itu, Pak? Ya, sebetulnya setiap penanganan perkara kita harus humanis. Jadi kejaksaan tidak lagi seperti kalau orang Jawa bilang buto ijo gitu ya. Sesuatu hantu yang menakutkan gitu. Enggak seperti itu. Jadi kejaksaan yang humanis ya, itu kita kedepankan. Kita datang ke kantor kami, kita layani, kita kasih di tempat ruang tamu yang ber-AC. Mungkin ada sekedar minum, kami persilahkan dan sebagainya. Jadi kami memberi kontribusi yang melayani. Kemudian terkait dengan melayani itu juga, kami berharap bahwa kejaksaan ini bisa merubah kultur yang lama menjadi kultur yang baru, yang sudah berbeda zaman dahulu menjadi zaman ke depan, di mana perkembangan teknologi juga semakin ke depan, kepercayaan publik juga semakin dibutuhkan. Kalau kejaksaan tidak dipercaya oleh publik, tentu penegakan hukum yang dilakukan pasti akan sia-sia, kan begitu? Tidak memberikan dampak efek yang jerah kepada masyarakat. Kejaksaan begitu. Jadi kita harus berkaca diri sendiri, baru memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Baik, pemirsa, ini sangat luar biasa. Sepanjang 2 tahun Pak Agus ini memimpin lembaga kejaksaan negeri yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Ternyata pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum tidak sesuai dengan paradigma berpikir kita sebelumnya, bahwa seolah-olah lembaga kejaksaan ini menjadi hantu yang bisa ditakuti oleh banyak orang. Nah, ternyata di kepemimpinan Pak Agus ini proses penyelesaian hukum lebih pada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, sehingga pucuk keadilan yang kemudian mau dicapai itu sampai ke sana, Pak. Ini sangat luar biasa. Karena itu Pak Agus, masalah hukum sepanjang Pak Agus menjadi kepala kejaksaan ini, kira-kira apa yang paling berat gitu? Apa masalah hukum yang paling berat di Halmahera Utara yang dihadapi oleh pihak kejaksaan? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita mampu menyelami persoalan. Ya. Persoalan harus kita dapatkan dahulu, baru dicari solusinya. Halmahera Utara tentu sangat berbeda kultur dengan yang lain. Kami mempunyai penegakan hukum menggunakan senjata 5. Saya mempunyai 5 punya 5 senjata nih. Saya kejaksaan ini punya 5 senjata. Penegakan hukum di bidang pidana khusus, ya. Kemudian penegakan hukum di bidang pidana umum. Penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penegakan hukum di bidang intelijen. Dan di bidang pembinaan. Ada 5 senjata yang saya kuasai ya untuk menegakkan hukum di Halmahera Utara. Terkait dengan pertanyaan Pak Taka tadi, bahwa bagaimana dengan Halmahera Utara ini? Apakah ada sesuatu yang berat? Kan gitu. Kalau kami sudah menguasai 5 ini, apa yang menjadi berat? Tidak ada yang berat. Justru kami dengan 5 senjata ini mampu menguasai semua bidang. Dengan tidak bidang khusus, kami beberapa kali melakukan penegakan hukum di tidak bidang korupsi. Di bidang tidak pidana umum, kami mempunyai fungsi penuntutan di persidangan. Sudah penanganan perkara-perkara, kasus ketertiban umum, kemudian juga harta benda atau orang yang terkait dengan stabilitas
kehidupannya, baik ekonomi, baik sosial, kemudian kehidupan bermasyarakat terganggu, itu sampai ke proses peradilan di bidang tindak pidana umum kami lakukan. Nah, yang kami lakukan di bidang tindak pidana umum contohnya adalah kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus pembunuhan, dan sebagainya yang menjadi penyakit masyarakat. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, kami kejaksaan mempunyai kemampuan untuk melakukan 5 hal di bidang perdata tata usaha negara. Penegakan hukum secara perdata, kemudian melakukan pertimbangan hukum. Kalau misalnya ada yang meminta kepada kami, Pak Kejaksaan, kami mohon pertimbangan hukum nih, kami akan melayani yang memohon tersebut. Kemudian kami melakukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini juga kami berikan kepada orang yang bermohon kepada kami. Misalnya pihak pemerintah daerah digugat, ya, BUMD, Badan Perusahaan Milik Daerah digugat, atau BUMN yang ada di Halmahera ini digugat. Kami bisa melakukan pendampingan layaknya seperti seorang pengacara atau penasihat hukum yang beracara di pengadilan mendampingi pejabat pemerintah daerah. Karena kami adalah pemerintah, jadi apabila pemerintah digugat, maka kami akan mendampingi pemerintah tersebut. Kemudian selain bantuan hukum adalah tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini apabila ada misalnya pemerintah dengan pemerintah saling bersengketa nih, ya, BUMN atau BUMD dengan pemerintah daerah ada sengketa perselisihan, misalnya dalam pekerjaan, ya, pekerjaan mereka saling tumpang tindih dan sebagainya, kami bisa melakukan tindakan hukum lain, memberikan mediasi di antara mereka. Dan yang terakhir ada yang kelima adalah pelayanan hukum. Nah, kami kejaksaan ini tadi Bang Taga bilang bahwa kejaksaan bersifat humanis. Kami juga humanis di dalam perdata dan tata usaha negara. Salah satu adalah pelayanan hukum bagi masyarakat siapapun, dari orang yang tidak tahu hukum sampai orang yang tahu hukum, dari anak-anak proses sekolah sampai mereka yang terpelajar ataupun mereka yang dekat dengan kantor maupun yang jauh dari kantor, masih wilayah Halmahera, kami siap memberikan pelayanan hukum apabila ada persoalan hukum di antara mereka. Misalkan ada mereka terkait masalah pertanahan, ya, mereka bingung untuk menghadapi kasus pertanahan di keluarga mereka, waris misalnya, atau yang kedua masalah pendidikan, ya, atau kemudian yang kaitannya dengan persinggungan antara dua masyarakat. Nah, kami bisa memberikan pelayanan hukum di situ, memberikan advice, saran, seperti konsultan lah gitu, konsultan hukum. Kalau di pengacara kan tentu ada cost-nya, mungkin 1 jam sekian, 2 jam. Kalau kami free, gratis. Bahkan kami menyediakan sarana online yang secara digital bisa diakses siapapun. Kalaupun dia di kepulauan, karena kita kan wilayah kepulauan, ya kan. Mereka mau ke kantor Halmahera, kantor kami kan jauh. Asal mereka ada jaringan internet, jaringan komunikasi telepon, kontak dengan kami, konsultasi masalah hukum, kami akan dengan senang hati akan menerima, memberi advice kepada yang bersangkutan, walaupun dia jauh terpencil di pelosok. Gitu. Pemirsa, ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara. Jadi selain menegakkan hukum, juga akan memberikan bantuan-bantuan hukum kepada lembaga-lembaga tertentu, bahkan kepada masyarakat yang memohon bantuan hukum, bahkan sampai pada memediasi, memberikan pandangan hukum. Kejaksaan akan siap untuk memberikan itu ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bagi saya dan mungkin bagi pemirsa semua bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini Pak, ini lembaga kejaksaan ini, kalau kita berpikir yang paradigma lama ya, ini seolah-olah
apa benar yang kemudian disampaikan Pak tadi, seolah-olah menjadi hantu yang ditakuti oleh masyarakat, tetapi dengan hadirnya Pak ini mampu memberikan semacam informasi kepada secara keseluruhan masyarakat yang ada di Halmahera Utara, bahwa ternyata kejaksaan itu adalah lembaga yang tugasnya selain menegakkan hukum juga membantu masyarakat dari soal-soal hukum yang lain. Apalagi ada pendekatan-pendekatan humanis yang sementara ini lagi digerilya oleh kejaksaan. Ya. Kira-kira apa pesan-pesan untuk masyarakat sih Pak? Jadi tadi melihat paradigma lama, kejaksaan memang tidak menakutkan seperti itu. Tapi bagi orang yang bersalah, dia akan ketakutan bukan dengan kejaksaannya, tapi pada diri sendirinya. Iya. Ya. Ketika dia melihat aparat penegak hukum, pasti dia sudah ketakutan. Ketakutan ya. Melihat kejaksaan sudah ketakutan karena dia sudah merasa ada kesalahan di dalamnya. Contoh kecil seperti orang tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan syarat-syarat yang lengkap. Ketika sedang menderek sepeda motor di jalan, melihat polisi di tengah, di depan, sudah was-was ketakutan. Sebetulnya polisi bukan hantu, tapi dirinya sendiri dihantui oleh ketakutannya sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya kita ini ingin berkontribusi kepada masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat. Dan kalau dilihat dari mungkin pengalaman-pengalaman kami, bahwa tadi di depan disampaikan humanis, itu kami beberapa kali melakukan restoratif justice, kemudian diversi, itu juga salah satu kontribusi kami memberikan keadilan kepada masyarakat, dan keadilan itu tidak ditemukan di dalam buku tetapi di dalam hati nurani. Jadi hati itu yang kemudian mampu mencapai yang namanya dengan keadilan. Ini mungkin sama halnya dengan apa yang disampaikan tadi dalam pengantar saya. Aristoteles dan Plato juga mengungkapkan hal yang sama Pak, bahwa ternyata bicara tentang hukum itu adalah selain kebenaran, penegakan dan lain-lain, ternyata keadilan yang mau dicapai. Mungkin jalan-jalan itu salah satu ya Pak ya? Ya. Keadilan adalah tujuan suatu berbangsa, bernegara. Karena di Pancasila itu keadilan sosial, ya kan? Itu di sila kelima, tujuan terakhir. Demikian juga orang, setiap manusia melakukan interaksi tentu berharap adanya keadilan di dalamnya, adanya perasaan yang saling menghargai, kemudian hak-hak yang bersangkutan juga diberikan, selain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, saran sebetulnya kepada masyarakat di Halmahera Utara ini, kalau kita sudah mempunyai program begitu banyak, senjata yang kami gunakan cukup banyak, salah satunya ada pelayanan hukum, manfaatkan pelayanan hukum. Mungkin masyarakat belum memahami, belum mengetahui, di daerah terpencil belum mendapatkan informasi secara lengkap atau komprehensif. Mungkin dengan sarana ini bisa memberi kontribusi sampai informasi yang kami punya kepada masyarakat. Sehingga saya berharap dengan adanya podcast ini menjadikan sarana informasi kepada masyarakat di sekeliling kita dan memberikan manfaat kepada mereka. Baik, pemirsa seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, kita bangga karena memiliki kepala kejaksaan yang keterbukaannya sangat luar biasa. Ini terbukti bisa hadir dalam acara podcast yang digelar oleh Coron Timur. Saya berharap ini menjadi informasi-informasi penting bagi saudara-saudara, sehingga lembaga kejaksaan menjadi sahabat masyarakat secara keseluruhan dalam sama-sama kita menegakkan hukum di tengah-tengah bumi Hibualamo ini. Jadi ini menjadi satu pertanyaan Pak, kira-kira orang gelisah apa sih yang sementara ini ditangani oleh pihak kejaksaan? Ya, kami memang mempunyai fungsi utama adalah penegakan hukum.
di bidang penuntutan. Nah, bagaimana penuntutan yang kami berikan ini tidak hanya kepada yang bersangkutan saja dampaknya, tapi mempunyai dampak yang luas, nilai kemanfaatannya. Nah, penuntutan yang kami lakukan itu bisa dilakukan restoratif justice. Penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Ada juga penuntutan kepada orang yang memang bersalah agar yang bersangkutan ini menjadi sadar bahwa perbuatan ini salah. Yang kedua menjadi pembelajaran yang mereka bahwa ada hukuman, ada sanksi yang diberikan apabila melanggar suatu kesalahan. Yang ketiga adalah memberi dampak kepada orang lain sehingga tidak melakukan atau meniru yang bersangkutan. Seperti contohnya Verdi Sambo. Verdi Sambo walaupun dituntut dia seumur hidup kemudian diputus hukuman mati, orang tentu akan melihat ke televisi ataupun ke media. Nah, sehingga ketika seseorang melihat begitu beratnya hukuman, tentu akan memberi dampak ke orang lain. Mungkin sedikit merubah karakter orang ya, Pak, dalam soal-soal hukum. Ini sekali lagi ini luar biasa. Kita telah mendengarkan cerita-cerita atau bahkan memberikan sedikit informasi pengetahuan bahwa ternyata lembaga kejaksaan ini memberikan sebuah dorongan-dorongan hukum sehingga semakin banyak orang yang menyadari bahwa pelanggaran hukum memang tidak baik yang tidak harus dilakukan. Ini yang kemudian mau ditunjukkan oleh pihak kejaksaan di bawah kepemimpinan Pak Gus ini. Terakhir Pak, saya minta semacam memberikan closing statement dari perbincangan kita ini agar menjadi informasi secara umum masyarakat di Halmahera Utara, bahkan pada umumnya yang ada di Maluku Utara. Oke, jadi closing statement ya. Sebentar lagi kita menghadapi pemilu. Gunakan sarana demokrasi itu dengan baik. Kami kejaksaan akan mengawal, memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam pemilu itu. Nah, kami berharap bahwa netralitas akan terjaga, stabilitas akan terjaga, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah begitu banyak menghadapi pasca pandemi selama 2 tahun, sehingga proses perbaikan ekonomi perlu dilakukan. Nah, penegakan hukum kami lakukan secara humanis. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang mau berinvestasi, yang mau meningkatkan perekonomiannya, boleh berkontribusi dengan kami. Kami akan membantu, membimbing ya, walaupun kami di bidang penegakan hukum, tapi sebisa mampu kami akan memberi jalan, memberi solusi bagaimana jalan terbaik. Misalkan lapangan pekerjaan yang sulit, nah mungkin kami bisa memberi jalan terbaik bagaimana kita datangkan pihak dinas tenaga kerja, atau kita hadirkan perusahaan-perusahaan bisa membimbing mereka memperoleh keterampilan sehingga meningkat ekonomi masyarakat. Demikian juga misalnya daerah ini adalah daerah perkebunan, daerah mungkin pertambangan juga ada, pertanian juga ada, kemudian nelayan yang demikian yang ada juga. Nah, kami kalau memang dipercaya memberikan kontribusi, tentu akan hadir di mana mereka membutuhkan solusi bantuan-bantuan. Memang fungsi kami adalah penegakan hukum, memberikan informasi kepada yang bersangkutan aturan-aturan hukum seperti apa. Misalnya di perkebunan atau di pertanian, aturan-aturan hukum yang bagaimana yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian faktor fungsi usaha misalnya, aturan-aturan bagaimana yang bisa diberikan kepada misalnya izin perizinannya, ya kan. Kemudian kalau misalnya buka usaha rumah makan, bagaimana dampak lingkungan hidup
lingkungan hidupnya apa namanya ini amdalnya gitu kan. Karena setiap misalnya rumah makan itu kan menggunakan minyak, menggunakan sarana-sarana yang bisa melakukan pencemaran. Nah, bagaimana kita memberi pendampingan kepada mereka? Artinya kejaksaan siap hadir di mana masyarakat itu membutuhkan. Tidak hanya memberikan sebagai penegakan hukum, tetapi juga memberikan bantuan-bantuan. Iya, jadi siap kami memberikan apapun yang masyarakat ingin. Baik, terima kasih Pak sekali lagi sudah mau mampir di tempat ini untuk kita sama-sama berbincang terkait dengan kejaksaan di Kabupaten Halmahera Utara. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga kejaksaan adalah merupakan salah satu lembaga penegakan hukum. Tetapi dari cerita bincang-bincang di malam ini, kita diberikan informasi yang baru, pengetahuan yang baru, bahwa ternyata kehadiran lembaga kejaksaan negeri yang ada di Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Pak Agus, ada berbagai ruang yang kemudian dibuka untuk kita sebagai masyarakat, baik dalam memberikan bantuan-bantuan hukum, bahkan dalam mendorong peningkatan ekonomi, bahkan juga dalam kehidupan sosial yang lainnya. Ini menjadi penting, ini juga menjadi informasi yang sangat penting bagi kita sekalian sebagai masyarakat. Semoga perbincangan di malam ini menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara untuk terus mendekatkan diri pada perilaku-perilaku yang baik yang tidak melanggar hukum, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang demokrasi, lalu kemudian kepada kita diberikan kebebasan yang berdasarkan dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian pemirsa, perbincangan kami dalam acara Corong Timur Baswara di malam ini bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara pun berakhir. Saya, Chef Natagaku bersama Pak Kejari, mohon tarik diri dari studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.